Mbak Nana masih ada waktu mau nanya lagi? Cukup? Sebetulnya topik yang lain, tapi mungkin Bahkan ya, Oke, bahkan kembali kita beda topik dulu. saya ada topik Bang lain, Digo tapi sekarang. mungkin Oke, kita masih lanjut, Pak saya Presiden. mau tanya boleh? You tanya saya mau tanya. Iya. Kenapa Anda dipanggil Bosman? Boleh nggak saya tanya? Boleh. Itu nama asli diberikan orang tua atau bukan? Bukan. Oh. Itu jadi kalau di organisasi saya mungkin maaf ya Pak Presiden memilih kalimatnya. Saya ini tipe yang Pak. Jadi kalau neken, maaf, terlalu neken saja. Oh, gitu ya? Jadi ya. Jadi ya dipanggil itu. Bosman ya? Jadi, Oleh anak buah? Oleh anak buah. Tapi Oke, itu dulu Pak, itu dulu. Akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. Silakan, Oke, Bang. jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran And Russia. and Russia without being eaten alive, benar ya? Gitu kan. Nah, yang saya mau bertanya adalah what if Pak? What if Iran win the war Pak? Ini what if? Karena dia melakukan attrition war atau perang artisi, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik Pak. Iran menyerang balik Dubai. Iya. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah ini jadi windfall harusnya buat Indonesia Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu, 1 triliun dolar. Gitu, itu kan Kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke-5 ke-6 ya? Iya kan ini Sekarang kan? deterrent. Mungkin ke-6 ya di dunia. Ke-6. Ini deterrent Pak. Jadi, oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah Pak, selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya, ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Enggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu Pak di dunia Pak?